kadang-kadang hampir 40 lah, 45 lah. Tapi kalau segitu anak-anak udah pada capek. Sahabat Nusantara, keluar rumah untuk makan di restoran favorit itu sudah biasa. Tapi lain cerita kalau makan di restoran tapi rasanya seperti berada di rumah sendiri. Unik bukan? Penasaran? Kali ini Hayu Makan bersama Fiona Violina akan mengajak sahabat Nusantara mengunjungi sebuah restoran dengan konsep super duper unik yang ada di Jalan Raya Wonosobo, Purworejo, persisnya depan SMKN 1 Kalikajar, Jawa Tengah. Hai sahabat Nusantara, kali itu aku lagi lapar banget, terus aku lagi cari makan. Tapi katanya tadi dari tim bilang dikasih referensi buat makan di sini nih, warung entoknya Bu Siti. Katanya kamu harus tahu sendiri, makanya karena aku nggak tahu, aku ajak juga deh sahabat biar tahu sekalian. Dari ruangan depan, suasana rumahnya sudah terasa. Ada 3 meja makan yang ditata layaknya di rumah. Nuansa rumahan semakin terasa dengan kehadiran sebuah dipan di pojok kiri sebelum masuk ke pintu dapur. Sampai di sini mungkin masih terasa biasa saja, tapi sahabat Nusantara bakal geleng-geleng kepala saat memasuki dapur. Wow, ini adalah area dapurnya, sekaligus kita pun masih bisa buat makan di depan dapurnya. Ibu Siti lagi masak, jadi buat kalian yang kangen banget pengen pulang kampung, ini cocok banget sih, ini bener-bener kayak gue tuh bernuansa banget lagi di kampung. Ini cara masaknya pun masih sama seperti zaman dulu, yaitu pakai apa ya namanya? Kalau di Jawa Barat sih namanya hawu. Kalau di sini katanya namanya lain lagi. Kita tanya di Sabu Sitinya. Jadi di sini konsepnya juga dia tuh kayak prasmanan, alias dia tuh ngambil sendiri. Jadi kalian bisa bebas mau ngambil nasinya sebanyak apapun, ayamnya, sambalnya pun itu kalian bisa milih sendiri. Dan jangan lupa di sini juga ada petenya. Oh iya, satu lagi. Dan ini katanya petenya itu bisa dibakar sendiri. Jadi kalau request pengen pete bakar, langsung cus Bu Siti mau pete bakar. Masuk dapur bukan hanya sekedar melihat proses masak-memasak di warung ini. Tapi sahabat Nusantara bisa langsung mencicipi opor entok Bu Siti langsung di depan kawung atau tungku tradisional yang masih menggunakan kayu api. Dan sekarang aku udah lapar banget, tanpa basa-basi aku pun langsung makan, ambil. Ini adalah daun singkong yang direbus. Sambalnya jangan lupa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemeran utamanya. Ini kuahnya lihat nih. Lihat deh. Benar-benar menggugah selera. Penasaran kan? Kita langsung coba aja. Ini dari tekstur daging entoknya itu bener-bener juicy banget, bener-bener empuk, nggak keras, nggak kenyal sama sekali. Jadi otomatis ini tuh bumbunya langsung meresap sampai ke dalam, nggak cuma luarnya aja. Dan juga ini kuahnya, bener-bener semua rempah resep rahasianya Bu Siti semua tertumpahkan di kuah ini.
Aduh, kalau gini caranya aku bisa nambah 2 kali nih sahabat Nusantara. Hmm, hmm. Akhirnya sahabat Nusantara aku benar-benar kenyang banget dan ini tuh udah rasanya enak. Tempatnya unik banget. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri tadi kan situasi di sini tuh benar-benar kayak di rumah pulang ke kampung. Dan aku masih nggak paham banget ya, masih ada aja warga di sini yang bisa berpikiran bikin restoran seperti ini. Kan biasanya kita tuh kalau restoran dapurnya di belakang, kita nggak bisa tahu masaknya seperti apa, gimana nyiapinnya. Tapi kalau di sini semuanya menyatu, jadi benar-benar seperti pulang ke rumah. Vibes-nya oke banget. Jadi buat kalian sahabat Nusantara yang pengen banget pulang kampung, makan di tengah-tengah depannya pawon kayak gitu, boleh banget kesini rumah makannya Ibu Siti. Bener-bener seperti makan di rumah nenek ya sahabat Nusantara. Konsep prasmanan, ambil nasi, sayur dan sambal ijo sesuai porsi sendiri, lalu memilih daging entok langsung dari wajan dengan kuah mendidih di depan mata. Ini hanya ada di warung entok Bu Siti. Ini benar-benar restoran anti mainstream. Di sini akses dari depan sampai dapur terbuka seluas-luasnya bagi pelanggan. Dapurnya pun dibiarkan apa adanya layaknya dapur di rumah pada zaman dahulu. Dinding kusam, atap menghitam karena asap, semuanya tampil polos tanpa polesan apapun. Di dapur, asap dari kayu dan arang memenuhi ruangan dan mengepung para pelanggan. Tapi uniknya, justru dapurlah spot yang paling disukai. Nah, tapi sahabat Nusantara, karena kita langsung makannya di dekat dapurnya, jadi otomatis kita harus bertempur dengan asap-asap dari pawon ini. Tapi nggak apa-apa, karena ini vibes-nya tuh kayak di kampung dapur halaman banget. Nih lihat deh, kita masih bisa langsung lihat proses masaknya gimana, kayu bakar yang menyalanya seperti apa. Jadi buat kalian yang seumur hidupnya belum pernah tahu dapurnya dulu di desa-desa kita kayak gimana, kalian bisa langsung ke sini aja. Ini udah lama restorannya? Udah 21 tahun sekitar, kurang lebihnya. 1 tahun, Iya. Berarti dari ibu udah nikah atau dari belum nikah? Udah ada anak yang bontot. Saya kan ngeliat tempatnya tuh kayak beda banget ya Bu. Ini kok konsepnya begini ya Bu? Apakah memang tidak sengaja kah? Atau memang karena seadanya begini? Atau memang ibu sengaja menciptakan tempat yang seperti ini? Kalau dulu-dulunya memang apa adanya kayak gitu. Tapi ternyata walaupun toh kita bisa pakai zaman sekarang tuh model ada keramik, ada ini dibagusin, tapi saya tuh kasihan sama pelanggan-pelanggan yang udah enak kayak gitu gitu loh ya. Jadi ibu masih mempertahankan dengan apa ya, ciri khasnya tempat Ibu Siti ya Bu ya? Iya. Berdiri sejak 21 tahun lalu, warung entok Bu Siti bertahan dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat. Masih melekat dalam ingatannya, ketika pertama kali membuka warung ia hanya menyajikan 3 ekor entok sehari. Tapi kini, dalam sehari Bu Siti bisa memotong 40-50 ekor untuk sehari atau sekitar 400-500 porsi makan. Kalau hari-hari biasa itu 25-30, 35 Mbak Fiona. Tapi kalau weekend sekarang udah mulai dari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu sampai hari Minggu ini kadang-kadang hampir 40 lah, 45 lah. Tapi kalau segitu anak-anak udah pada capek. Jangan heran, bermodal warung entok legendaris ini, Bu Siti mampu menyekolahkan anaknya di Australia. Ngomong, saya dengar-dengar katanya ibu anak-anaknya ada yang kuliah di luar negeri ya? Iya. Wah. Ya dari hasil ini semua Mbak, karena saya dapat izin Allah ya, merintis dari mulai motong mentok 3 sampai ke 5, 10 gitu kok
terus Allah ini ngasih pelanggan yang banyak, terus dapat nyekolahin anak-anak saya, ada yang di Australia, ada yang di Bandung, gitu, yang bontot itu yang di Bandung. Oh, Iya. luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah Iya. banget ya Bu ya dari sini. Ambil sepuasnya, makan sekenyangnya, duduk senyamannya dari ruang depan sampai dapur. Jangan takut kantong terkuras, karena harga per porsinya takkan bikin sahabat Nusantara cemas. Untuk satu porsi opor entok Anda cukup merogoh kocek Rp30.000. Pokoknya, warung entok Bu Siti benar-benar bikin siapa saja yang pernah datang pasti rindu untuk kembali. Seperti seorang anak yang selalu merindukan masakan ibunya sendiri. Enak, asin, terus nggak yang hambar tapi berasa asin, terus juga bumbu-bumbunya kerasa, sambelnya juga enak. Kombinasi rasanya antara asin, pedas, manis, ini dari sambal, terus sama entok, sama nasi, semuanya dikombinasi di mulut itu menyatu. Itu enak sih. Tempatnya itu nostalgia yang jelas ya. Nostalgia banget kan, sekarang jarang banget kan ditemukan. Ada ini tungku di depan kita makan, ini ada tungku lagi masak, lagi dipakai buat masak, terusan layout tatanannya juga sangat sederhana, kayak ditaruh aja di meja. Itu kayak kita jarang banget menemukan rumah makan yang seperti itu, tapi di sini ada disediakan, jadi kita kayak flashback kembali ke rumah nenek. Seperti itu kesannya, kayak kembali ke rumah nenek yang kita makan di rumah nenek, seperti itu. Sering kalau ada tamu biasanya saya juga ajak ke sini. Soalnya kan biar suasananya lain. Apalagi kalau tamu-tamu luar kota ya Mas. Tamu-tamu luar kota itu kan kita ajak ke yang desa-desa. Biar makanan desa itu seperti ini, ya legend gitu. Ambil nasi sepuasnya, sayur sepuasnya, sambal sepuasnya. Kemudian rasanya entok pun pas kalau di mulut saya, karena nggak terlalu kalau terlalu empuk yang merotol itu kan saya nggak suka kan, nggak ada energi untuk makan, itu kan rasanya juga nggak ada itu udah empuknya itu pas menurut saya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu alot gitu, pas gitu. Ada tenaga untuk gigit, nggak tinggal gini kan ada itu udah empuk sekali, tapi ini nggak pas ini menurut saya. Bumbunya juga meresep. Begitulah sahabat Nusantara, Bu Siti adalah contoh konsep bisnis yang lebih memikirkan isi daripada bungkusan. Dan satu lagi yang penting, Bu Siti juga bisa jadi model pebisnis yang tulus dan ikhlas. Dia hanya melakukan yang terbaik. Rezeki biarlah diatur oleh Yang Empunya langit dan bumi. Jadi, tunggu apa lagi? Masukkan warung entok Bu Siti dalam daftar destinasi traveling sahabat Nusantara. Terus juga tadi kan lihat nih, kita kan cara makannya kayak prasmanan ya Bu, yang ngambil Iya, ngambil sendiri. Ibu nggak takut kah Bu kalau orang ngambil nasinya banyak atau sambalnya banyak, itu nggak takut rugi atau gimana Bu? Nggak takut rugi. Bahkan tuh tempo hari ya, ini anak-anak udah pada capek, udah pulang. Kita ada kondangan harus pada waktu itu. Lah, ada pelanggan lagi pada dahar, kita berangkat aja kondangan, nanti kalau bayar di sini ya. Bahkan nanti tamu-tamu nusul-nusul lagi banyak di sini. Berdatangan. Iya, berdatangan. Bu Siti dari mana? Ini nasinya habis. Padahal kita udah masak nasi di belakang, ini Mas ya gitu. Wah. Udah percaya aja sama Gusti Allah saya gitu. Wah, luar biasa benar-benar Bu Siti ini memang menerapkan tempat yang penuh keikhlasan Iya, ya Bu ya, amin, kesabaran apa Iya, adanya, makanya iya. rezeki berdatangan terus ya Bu ya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk sahabat Nusantara. Emanyus TV, Rumah Budaya Indonesia,